Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tauda dengan NIM 2401301057 dari kelas 2B. Jadi kali ini saya akan melakukan praktikum memori sekunder, yaitu praktikum menggunakan hard disk Sentinel ya, itulah dia. Pertama-tama kita akan mendownload dulu ya. Ini dia webnya, kita cari ke pencarian. Langsung saja. Terus kalian ini ya, inilah dia. Kalian download lah ya. Saya menggunakan yang profesional setup V630 zip ya. Nah, karena berhubung saya sudah download, ini cara downloadnya itu gampang aja, tinggal pencet ini, dia akan langsung download. Tapi karena saya sudah download ya, nggak usah download lagi ya. Terus ini, nah kita pasang dulu. Tengoklah tuh. Nah, oke, lanjut kita ya aja. Ya ini bahasanya ya, dalam penginstalan serah kalian, bebas saya ini. Kalau saya English, karena saya Espanol nggak bisa, Jepang nggak bisa. Tinggal kita next. Ini kita accept the agreement. Ya ini langsung kita next lagi. Untuk tempat filenya kita next lagi. Shortcut ini namanya next saja. Ini dua ini kita centang ya. Karena apa? Ya, karena itu dia. Lanjut, lalu kita install. Sesuai modul saya melakukannya ya. Jadi di praktikum kali ini saya melakukan dua percobaan. Seperti biasa kayak kemarin. Yang pertama di CES dan yang kedua nggak di CES. Dari aplikasi ringan ke sedang dan ke berat. Oke, tinggal sudah finish, ya wis, tinggal finish. Kita launch terlebih dahulu. Langsung saja kah? Langsung saja. Bentar. Sentinel ya. Aduh, melek banget jir. Kalau nggak berces ya. Ya, tinggal kita ya. Apa? Ya, itu dia. Tiba-tiba muncul semua. Ini sebanyak 3 hari kita dapat apa, free trial sebanyak 30 hari kayak yang kemarin tuh. Yang kemarin tuh namanya ya itulah. Dapat 30 hari juga sama kayak ini ya. Sebentar saya SS dulu, Pak. Oke. Udah close aja. Kalau kalian memang mau menggunakan ini ya tinggal ini aja, beli aja. Masukin registrasi key-nya. Oke, penjelasan di sini. Oke, ada. Saya nggak punya HDD, saya cuma SSD aja. Harddisknya saya nggak punya. Dan ini adalah SSD saya. Performanya masih 100, health-nya masih 96 ya, masih oke lah, boleh lah. Saya melakukan ping ini enggak sih, coba kita repeat test. Oke, jadi ketika kondisi normal tidak di cas adalah segini. Saya bingung sih, ini di cas enggak ya, bingung saya. Aja. Safety report, open this, practice test. Ini SSD test. Salah. Baik, kita lanjutkan saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini adalah health baterai SSD tersebut, ini adalah temperaturnya. Ya, performanya masih 100%, ini power on time-nya dan inilah ya. Lifetime writes banyak juga ya, 14,5 terabyte. Di sini juga terdapat temperatur ya, temperaturnya naik turun di sini. Berarti grafiknya terjadi secara real time. Daily average, karena saya hanya pertama kali pakai ini jadi belum ada daily average, minimumnya sama current. Kalau currentnya ini
sekitar 42 derajat Celcius. Lanjut ke ini mungkin saya nggak terlalu paham, nggak usah lah ya. Informasi harddisknya ini dia, NVMe standar nomor busnya ini, jadi dia harddisk model dari Samsung. PCIe ini, ini dia. Jadi kapasitas harddisk saya adalah 256 GB. Ini dia. Tipenya Samsung. Untuk clocknya mungkin nggak usah lah ya. Disk performance ini nanti saya akan uji coba ketika saya bermain game tidak ngecas dan ketika saya mengecas laptop saya sendiri. Oke, nggak ada lagi. Oke, kita langsung saja. Ketika saya nggak melakukan cas. Ketika saya nggak melakukan cas ya, di sini kita akan buka Word Excel Zotero, mungkin 2 aja lah, cukup sebenarnya 2 aja. Satu. Yang kedua dan yang ketiga. Skip aja lah Zotero kalau update. Ya ampun. Gomen gitu, guys. Kita buka manual ulang ya. Gak tahu kenapa, kayaknya saya close tadi ya, lupa. Ya, di sini ada terjadi peningkatan di transfer rate mbps ya. Temperaturnya apakah meningkat? Sedikit meningkat dari tadi. Oh enggak meningkat. Enggak sama sekali. Hanya transfernya meningkat, activity-nya di sini sedikit meningkat ketika saya membuka dua aplikasi ringan tersebut, yaitu Word dan Excel ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang sedang. Saya close dulu ya, karena ini enggak terlalu bikin berat banget lah ya. Don't save. Ini juga kita don't save kan dulu. Kok blank? Ya ampun. Lanjut ke aplikasi yang sedang menurut saya, itu di sini ada Spotify dan Brave ya. Dimana sedangnya karena kadang saya scroll ini agak nge-lag. Nah, inilah dia. Oh, ini masih tergolong lancar untuk scroll terus bawahnya. Kadang itu nge-lag banget lah. Nge-lag sekali. Dan di sini lancar lah. Saya buka 2 aplikasi aja, cukup. Brave ini kayaknya nggak terlalu berat sih, cuma boleh lah untuk diuji coba saja. Untuk delay, ketika saya delay dan ketika sudah masuk ya oke lah. Lalu kita lihat lagi ke Sentinel lagi ya. Sentinel itu biar langsung gitu maksudnya. Klik ya. Apakah ada peningkatan? Sama aja, kurang lebih masih, atau mungkin tergolong rendah ya. Tapi ada sih tadi ini, yang ini kan ya, yang ada. Lanjut ke aplikasi yang agak berat menurut saya ketika saya loadingnya itu nge-lag. Ada 2, yaitu Honkai dan CapCut. Kita CapCut terlebih dahulu untuk mengedit video. Kita scroll apakah akan nge-lag atau enggaknya, kita lihat. Sepertinya enggak terlalu lag ya. Masih oke lah untuk edit. Setelah kita buka aplikasinya, nanti kita close semua dulu, baru kita cas dan kita bandingkan performanya. Jadi saya buka ini juga ya, buka tab Chrome yang lain nih. Terus ini juga saya buka
Dan saya buka Word juga, Excel juga, Excelnya nggak bisa di close, nggak tahu kenapa. Dan ya nge-lag, nggak bisa digerakin. Apa akan not responding? Ya nge-lag ya, bener-bener nge-lag kalau nggak make. Nah, untuk saya besarkan kecilkan tuh benar-benar nggak smooth di sini, masih tergolong kurang. Oke, lalu kita buka SRL. Setelah itu kita akan buka hari Central lagi. Gimana ketika semua program aplikasi tersebut berjalan, performanya akan seperti apa, mungkin temperaturnya seperti apa, dan hal-hal lainnya. Nanti kita lihat saja. Agak lama, cepat aja lah. Ya, ini belum dicas. Ada. Yay. Loadingnya lama banget ya. Lama banget loh ya. Nge-lag banget ini, terlalu. Kita langsung buka Sentinel ya. Untuk temperaturnya mengalami sedikit kenaikan bagian temperatur, dan disk performanya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, apalagi di bagian disk activity, dan meningkat banget hampir full ya. Inilah dia kira-kira. Oke, normal kembali ya, karena saya nggak buka aplikasinya. Tapi pas buka ini dia sekitar tembus angka sini transfernya dan disk activity-nya. Oke, saya akan melanjutkan tutorialnya. Saya akan melanjutkan prakteknya ketika laptop saya dicas. Baik, saya akan lanjutkan ketika saya mengecas laptop saya sendiri ya. Ini saya close dulu semua. Sebentar, kita close dulu. Nggak usah lah, nggak terlalu berpengaruh sih. Jadi kita buka dari awal. Aduh, seharusnya tadi.
Baik, saya akan melakukan prakteknya dari seperti tadi, dari aplikasi teringan sampai ke berat, ringan sedang berat. Yang teringan terlebih dahulu yaitu seperti biasa Word, Excel, Zotero. Sebenarnya itu ringan banget untuk saya. Oke lah, boleh lah. Baik, masih lancar saya untuk untuk Excel, Word, otomatik. Untuk VS Code nanti kita masukin ke sedang aja lah, VS Code. Untuk codingnya, bener ringan sih. Dan yap, di sini terdapat mungkin yang tadi sepertinya sih. Kita nggak mengalami pelonjakan yang signifikan, tapi temperaturnya pasti akan naik. Ya, naik sekali. Gila, apa ini? 50, 45, 50, 50. Benar-benar naik ya temperaturnya. Tempernya sampai ke 50 rata-ratanya. Lalu disk performanya masih ngangkat, masih kuat-kuat aja. Masih normal lah, nggak kayak tadi. Dan berparah ya. Lanjut ke yang sedang dulu. Ini saya close dulu lah ya. Ya, saya setuju. Saya akan ngoding terlebih dahulu di VS Code. Baru aja lah. Ya ampun. Save as lah ya, save as. Kita bahkan pakai HTML aja lah. Kita satu. Oke. C user HTML. Masih oke lah. Masih oke lah. Bener-bener lancar sih kalau ngoding. Sudah sangat-sangat cukup lah. Kita lihat. Oh, kita lanjut dulu ke Spotify, terlalu ke Brave. Spotify, apakah lancar sekali seperti kemarin? Kita lihat saja. Boleh lah. Masih lancar ya. Masih hitungannya masih 60 fps ini ngangkat. Kalau di saya mungkin nanti bakal kompres ketika saya ngedit CapCut. Tapi 60 fps ini ngangkat. Benar-benar selancar ini ya. Kan tadi nggak selancar ini ya. Dan ya inilah. Terus kita lanjut ke Brave, lalu kita lanjutkan ke Arti Center lagi. Apa? Kita trading dua-dua aja. Trading view. Kita buka. Buka. Agak ngelag ya. Enggak ding, lancar saya. Lancar saya. Nanti akan kita lihat apakah akan ada perubahan di hari Sentinel. Seharusnya ada sih. Saya sekalian analisa dikit. Sondak nih buat Pak ini.
TWATH kembali sepertinya SAU. Mungkin bakal juga. Dah, kita lanjut lagi. Buka harddisk sentinel ya. Klik iya, saya setuju. Oh, maka di sini ada pelonjakan yang sangat tinggi untuk transfer rate-nya. Tadi mungkin ketika saya buka Spotify itu apa ini ya. Di sini juga sangat tinggi, lumayan tinggi. Temperaturnya semakin naik, yaitu 52, 50, 52. Semakin naik, menanjak naik karena saya sambil ngecas, dan 52 itu adalah kategori yang sangat panas sekali. Panas banget loh ya. Oke, mengalami lagi penurunan lagi. Ini mungkin tadi ya. Saya buka WS dia. Masih normal-normal aja sih. Yang sedang. Coba nanti kita akan coba ke CapCut kembali setelah ini ya. Dan mungkin nggak akan saya close sih. Sebentar saya buka kembali. Nggak saya close sampai ke yang terakhir, yaitu CapCut dan Honkai Star. Bagaimana nanti performanya ya kita lihat saja lah ya. Kita sepilkan saja nanti habis ini. Oh, ngelek kah? Ngelek ya? Enggak. Itu mana ngelek sih? Ngelek ya? Tangan saya, oh enggak, smooth lagi. Mungkin awal-awalnya doang ngelek atau apa, saya kurang tahu sih. Masih boleh lah. Ini 60 fps juga tembus ini. fps tembus lah ini ya. Ketika saya melakukan cas. Ya ampun. Kita lanjut langsung ke Honkai Star Rail. Akankah ada peningkatan yang signifikan? Kita lihat saja. Iya, ini ngelek nih crosshair saya. Crosshair kan? Crosshair aja. Apa ya? Lupa aku guys. Lupa sekali. Kita buka saja lah ya. Langsung saja. Nanti biasanya bakal deteksi bakal ada kenaikan sepertinya. Ketika saya buka ini, saya nggak bakal sampai ke bermain game karena saya belum update dan itu banyak banget. Waduh, sekitar 3 GB-an. Ya itulah ya, kira-kira. Dan benar grafiknya di sini misi belum dan baru sekali grafiknya di sini mengalami kenaikan ya. Dari angka awalnya masih 10, 11, normal 15, naik sampai ke 48, mulai kenaikan. Wah, ini kenaikan banget nih ini. Saat ini tadi terbuka. Normal kembali ya. Dan temperaturnya lagi. Temperaturnya stabil di 50 dan 51, 52. 50, 51, 52. Stabil di 51 ya. Temperature average-nya. Maksimumnya tadi juga 51. 52. Mohon maaf. Ada lagi ya untuk dicek. Mungkin overview, temperatur, dan list performance juga aja sih. Dan ini mengalami kenaikan ketika saya login Honkai Star Rail lagi. Mana ya? Kita lihat lagi. Apakah sudah login? Kita lihat. Sudah login. Setelah ini kita akan lihat ya. Apakah ada kenaikan? Ada kenaikan tapi nggak begitu signifikan banget ya. Malah ini terkesan kayaknya pelekan banget ini. Rendah banget. Ini dari kok tinggi mungkin. Oh, berarti ketika buka aplikasi ini bakal tinggi banget. Switch gitu. Masih keronco banget sih, ini malah stabil ya. FPS-nya tergolong tinggi kalau game-game ini.
Guys, kita login dulu ya. Login dulu. Oke, saya sudah login. FPS-nya masih di angka 3, masih di angka normal. Kita sampai ngedrop ke 0 banget. Baru bilangin langsung 4 tuh ceritanya. Boleh lah, masih boleh lah. Masih oke lah. Nah, karena Honkai Star Rail saya update dan saya pengen main sebenarnya, cuma dengan loginnya aja ngeframe begini, dan mainnya nanti gimana lagi. Sungguh tidak terduga. Tapi inilah dia. Sebenarnya masih lancar-lancar aja, mungkin karena FPS dari gamenya sendiri emang gitu. Ini kemungkinan besarnya dari BlueStack-nya langsung, bukan dari laptop saya. Karena laptop saya sudah support sekitar 90 fps. Jadi seharusnya udah lancar, dan prosesornya juga Intel i7 Gen 8, dan itu juga udah lumayan. Ini update-nya 2 GB. Waduh, saya 24 GB. Nungguin bakal lama. Jadi mungkin saya end di sini, mungkin saya akan memainkan game lagi ya. Kita lihat berapakah, akankah naik. Oh, kita stumble aja, kita mainkan stumble dulu. Stumble. Sini saya masih ngelag sekali, ini. Ya ampun. Tunggu sebentar. Stumble saya masih update. Sebentar. Terus di update, tadi nggak update loh ini, tiba-tiba jadi update. Ini saya agak bingung ya. Tapi ya sudahlah, kita tunggu saja update-nya. Gak lama sekali. Kita close saja kayak gitu. Oh, jangan di close dulu ya. Setelah ini kita akan lihat. Oh iya, tadi kita lihat. Kan lihat saya tuh, Scopely sedang login guys. Sigma dulu guys.
gamenya masih boleh dilakukan So mungkin itu saja percobaan hard disk Sentinel dari saya sebagai Ahmad Taluda. Itu saja dari temperaturnya. Ini adalah disk performanya segini. Dan dibuat main game seperti Stumble dia masih ngangkat-ngangkat aja. Kecuali Honkai Sarel tadi, dia benar-benar naik. Karena Honkai Sarel benar berat. Lagi tambah BlueStack ya. Oke, itu saja dari saya. Saya Ahmad Taluda izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.